2023 gue sekarang ada di boothnya Nestlé Purina Petcare Pro Plan. Nah, bersama dengan Dok Dian nih yang manis ini, ya kan. Nah, Dok, pengen tahu nih, kan ini lagi suasananya pet semua nih, pengen tahu nih cari-cari ilmu tentang pemeliharaan pet, dalam hal ini khususnya mungkin kucing ya. Ya gitu. Spesifikasi produknya apa aja sih, kategorisasinya, apakah based on umurnya atau fungsi neonalnya atau gimana? Mungkin jelaskan. Oke, jadi sebenarnya kalau dari segi pet food sendiri itu kan ada kategorinya nih. Ada yang level ekonomi, premium sama super premium. Apa yang membedakannya tuh? Nah, yang membedakan pasti nih salah satunya adalah kandungan nutrisinya. Gitu. Sebetulnya sama-sama nih, sama-sama ada protein, sama-sama ada mineral, vitamin dan lain-lainnya. Tapi kalau super premium itu lebih kompleks lagi nih kandungannya. Jadi lebih mudah untuk diserap oleh petnya, baik anjing maupun kucing, untuk diserap tubuhnya. Jadi lebih maksimal nih. Oh, dalam penyerapan nutrisinya. Itu yang membedakan. Yang membedakan. Impact-nya kepada hewan peliharaannya itu sendiri apa? Pasti akan berbeda. Mungkin pet lovers nih yang biasa pernah nyobain ekonomi, pakan ekonomi, pakan yang premium, super premium, pasti. Kalau yang udah pernah nyobain nih, ya. Artinya secara umum bedanya apa? Bobotnya atau sehatnya atau apanya? Oke. Yang jelas nih kalau dari segi untuk pet ownernya ya, yang jelas nih mungkin ya, kalau super premium mungkin harga akan lebih pricey. Tapi kalau dari segi penggunaannya nih, gramasinya lebih sedikit kalau dibandingkan pakai yang premium. Ya, super premium dan premium. Oke, jadi makannya sedikit tapi penyerapannya lebih optimal. Gitu. Itu yang membedakan salah satunya. Membedakan salah satunya itu. Dan dari kotorannya sendiri nih. Gimana? Pupnya lah, bukan kotorannya, pupnya. Pupnya karena makannya lebih sedikit, nutrisinya lebih maksimal, otomatis pupnya yang keluar lebih sedikit nih. Jadi pet owner nih beli pasirnya akan lebih sedikit lagi. Dari segi cost-nya nih. Cost yang untuk pemeliharaan secara. Iya benar. Ini yang mungkin teman-teman pet lovers masih belum memikirkan sampai situ. Tapi kan bukan berarti pakan yang istilah tadi ekonomi itu juga jelek ya? Bagus, tetap bagus. Tapi ya itu lagi, nutrisinya tidak sekompleks kalau yang super premium. Artinya kalau pemakaiannya juga proper, sebetulnya pakan ekonomi juga mencukupi kebutuhan. Oke, saya pengen lebih tahu lagi, kan ini ada jenis pakan, ada yang ini kan yang kering ya, umumnya kan yang model kering. Umumnya kering, benar. Nah, kemudian ada yang model basahnya juga. Sebetulnya aplikasinya seperti apa sih yang baik gitu? Apakah bisa dicampur ataukah base apa? Mungkin bisa di-share ke. Ya nih, masih banyak mungkin pet lovers yang bingung ya antara yang dry food sama wet food nih, cara penggunaannya kayak gimana. Nah, kalau saran dari dokter ya, nggak cuma dokter saya nih, dokter yang lain juga nih. Dokter orang? Dokter hewan dokter hewan yang lain. Dokter hewan yang lain. Okay. Jadi kalau dokter hewan lain juga biasanya menyarankan adalah diselang-seling. Gitu. Misalkan nih, sehari kucing maupun anjingnya makan 3 kali. Pagi sama malam pakai dry food, siangnya bisa pakai wet food. Bukan yang dicampur ya. Oke, jadi sendiri-sendiri. Cuman waktunya berbeda. Nah, itu kenapa tuh harus diselang-seling? Nah, salah satunya yang paling banyak terjadi nih adalah bosen. Ada bosen nih? Ada. Bosen artinya ketika dikata itu terus dia bosen banyak itu. Ada yang picky eater tuh milih-milih, itu juga ada. Jadi dia makannya tuh misalkan bentuk kibelnya itu aja, terus kan dikunyah kan rasanya pas dikunyah itu sama aja lah bentukannya, karena bentuknya misalkan bulat terus gitu ya. Oke. Jadi kayak aduh bosen nih kok bulat terus, itu ada tuh yang kayak gitu. Tapi bisa kayak gitu ya? Bisa banget dan banyak banget. Itu kalau ketika bosen dia nggak mau makan kan mempengaruhi ke asupannya juga kan? Juga. Bahkan beberapa kali tadi beberapa konsul juga ada nih kucingnya picky eater sampai kurus, ada. Jadi nggak mau makan jatuhnya. Nah, jadi ini buat pet lovers harus hati-hati nih untuk biar maupun anjing maupun kucingnya biar nggak bosen. Perlu ada adaptasi nggak sih dari artinya ketika awal kan ini kan ada yang pemula juga mungkin ya, dan juga kan untuk adaptasi supaya si kombinasi tadi itu hewan peliharaan kita itu mau gitu dengan kombinasi itu. Perlu ada waktu adaptasi nggak atau caranya gimana? Ya pasti. Kalau kita aja nih biasa abang makan nasi sama ayam, tiba-tiba makan spaghetti, nah, ya. kan berbeda
di anjing dan kucing juga sama nih, harus bertahap. Gitu. Ada tahapannya nih, 7 sampai 10 hari. Gitu tuh gimana tuh? Jadi kalau dari Proplan ya, jadi nanti 3 hari pertama nih, pet lovers bisa pakai, misalkan nih mau ganti ke pakan lain misalkan ya, karena mau coba, karena takut bosen. Jadi 3 hari pertama nih pet lovers 75% pakai pakan lama, dicampur yang pakan baru 25%. Campur aja gitu ya? Campur aja. Ini buat yang dry ya, dicampur. Lalu di 3 hari yang kedua itu 50-50. Ditambah komposisinya ya? Iya, jadi 50% lama, 50% yang baru. 3 hari gitu ya? 3 hari. 3 hari yang ketiga nih, 25% pakan lama, 75% yang pakan baru. Itu udah 9 hari nih. Oke. Hari ke-10 baru 100%. 100% gitu? Yes. Nah ketika mau geser lagi begitu juga? Sama, nggak bisa. Sebetulnya anjing dan kucing itu lebih sensitif perutnya daripada kita. Kalau kita apa aja dimakan ya? Oh iya, doyan apaan aja. Apanya doyan ya? Nah, pokoknya itu. kalau anjing dan kucing berbeda nih, jadi Even harus hati-hati. kondisi dia pas lapar, tetap dia kalau Tetap takutnya adalah terjadi gangguan pencernaan. Yang paling sering sih diare. Oh, karena ada perubahan itu. Perubahan itu. Tapi kalau dia sudah terbiasa, harusnya nggak ada masalah dengan Harusnya nggak masalah. Iya. Terus ya untuk terakhir ya, mungkin tips ya, bagaimana pet lovers ini bisa memperhatikan kesehatan dan selain nutrisi ya, kesehatan itu. Apa sih tipsnya supaya ada balance antara menjaga kesehatan hewan peliharaan kita dan nutrisi yang pas gitu? Oke, ini sama nih kayak teknik kita Proplan. Oke, gimana? Jadi kayak lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu. Jadi memang yang pertama nih, ini yang paling banyak di skip sama pet lovers sih, yaitu vaksinasi. Nah ini nih, vaksinasi itu penting ya. Penting banget. Kayak kita vaksin COVID, ya kan penting banget. Walaupun tidak menutup kemungkinan bisa terkena, tapi chance-nya akan lebih rendah. Vaksinasi wajib dan jangan lupa. Wajib apa aja sih biar gitu? Nah, wajib ini ya dari yang pertama, kedua sampai pengulangan berikutnya itu harus. Karena biasanya pet lovers itu hanya vaksin pertama. Habis itu selanjutnya antara lupa atau nggak divaksin lagi nih. Gitu. Kalau jenis vaksin dasarnya apa aja sih yang wajib? Nah, kalau vaksin dasarnya ada banyak nih. Mungkin nggak bahas yang kucing aja ya, biar cepet nih ya. Okay. Nah, kalau kucing itu sebetulnya ada banyak. Cuman yang paling banyak ada terjadinya penyakit ini ya, itu salah satunya adalah vaksin panleukopenia. Nah, vaksin panle ini yang penting juga nih pet lovers karena banyak banget kejadian kasus kucingnya itu tiba-tiba gejala panle udah parah baru itu kayak gimana tuh gejalanya tuh? Diare sama muntah. Itu kan kayak itu paling common ya? Common kan ya? Iya. Ini apa? Kenapa punya salah makan atau apa gitu? Bisa salah makan atau yang lainnya, padahal bisa jadi dia kena panle. Nah, salah satu pencegahannya adalah vaksinasi itu tadi. Gitu. Jadi vaksin itu sebetulnya penting banget. Ada panle, ada influenza, ada hepatitis. Itu salah satu yang penting salah satu yang penting itu. Karena kasus yang banyak terjadi di klinik karena nggak divaksin ini adalah panle. Gitu, nah, terus soal aktivitas, mungkin sedikit soal aktivitas kan kebanyakan orang miara anggap aja kucing ya, itu di dalam ruangan. Itu mempengaruhi nggak? Artinya karena saking sayangnya jadi gitu nggak boleh keluar ya? Atau keluar sebentar terus ini gitu. Itu impactnya terhadap kesehatan itu ada nggak sih dok? Sebetulnya mau nggak mau ada. Karena apa? Jadi kucing itu sebetulnya ada, kucing maupun anjing ya, baik indoor ya. Sebetulnya kan mereka tuh kan hewan yang aktif kan. Mau lari-lari, mau main sama temennya. Kalau indoor atau di dalam rumah terus, aktivitasnya kan berkurang. Jadi cuma tidur, makan, di pet atau di apa? Mainnya pun paling hanya mainan bola atau yang nyangkar-nyangkar gitu. Jadi aktivitas untuk lari-larinya, terus ketemu teman-teman yang lain berkurang. Apalagi kalau cuman hewannya satu, tapi di indoor. Waduh. Jadi baiknya balance ya, harus ada aktivitas. Ada balance. Kalaupun mau indoor nih, takut. Maksudnya kalau keluar nanti ada yang mengambil. Wah, iya. Biasanya kan begitu ya, atau dia kabur gitu. Kabur kan.
diimbangi nih, kalau bisa ada mainan. Sekarang kan banyak ya, kalau misalkan kucing kayak play mood gitu yang buat main. Biar dia beraktivitas ya. Biar dia beraktivitas. Itu harus dijaga juga ya. Harus dijaga. Yang tadi kesehatan, nutrisi, terus aktivitas juga. Iya, takutnya adalah paling banyak terjadi adalah obesitas karena aktivitasnya rendah. Jadi obesitas itu bukan berarti lucu, gemuk gitu ya? Nah ini padahal nggak sehat ya? Padahal nggak sehat nih. Cuma dalam hati kucingnya kayak aduh nggak bisa gerak kayak gitu. Jadi sebenarnya bobotnya harusnya yang proper gitu ya? Ideal. Gemuk tapi gemuk ideal ya. Tapi kalau misalnya ada pet lover yang pengennya gemuk itu sebetulnya, maksudnya kelihatannya bulat gitu, bagus itu sebenarnya bagus nggak sih, Dok? Sebetulnya kalau dari dokter secara medis sendiri itu tidak disarankan. Karena obesitas itu jatuhnya adalah penumpukan lemak. Masih mending kalau obesitasnya itu nampak, kelihatan dari luar. Yang berbahaya kalau obesitas atau penumpukan lemaknya itu di organ visceral. Jadi di dalam organnya itu ketutup lemak. Itu kan nggak kelihatan dari luar. Jadi fungsi organnya akan berkurang. Nah bahayanya malah di situ. Jadi tetap kita jangan pengen ngelihatannya bagus aja gitu iya, ya. Bener. Jadi masalahnya kucing dan anjing nggak bisa ngomong. Iya, tahu-tahu kasih makan yang bagus, ini gemuk aja tuh, lucu gitu kan. Padahal belum tentu dia sehat ya, dia kondisinya. Akhirnya nanti pas kejadian. Dok, dunia pet di Indonesia ini kan tumbuh ya. Iya. Nah, Dok melihatnya dalam beberapa tahun terakhir dan kedepannya gimana prospeknya dunia pet di Indonesia, anjing kucing? Kalau melihat bukan prospek ya, melihat apakah makin banyak pet lovers atau enggak ya. Kalau melihat zaman sekarang jauh beda sama yang dulu. Kalau dulu tuh maksudnya berapa tahun yang lalu gitu? Ya, kira-kira 20 tahun yang lalu. Jadi kalau yang dulu itu masih jarang nih pet owner yang mau pelihara. Maksudnya orang-orang yang mau pelihara. Bener-bener melihara di rumah gitu ya? Benar. Nah, kalau sekarang ini makin banyak. Bahkan kan sekarang mal-mal nggak boleh masuk bawa pet ya? Iya. Nah, jadi semakin banyak orang-orang untuk memelihara anjing maupun kucing. Dan juga adalah sekarang banyak banget nih Gen Z yang di apartemen sendirian. Ditemenin sama kucing atau anjing gitu ya. Padahal orang juga ada yang mau nemenin sebetulnya. Iya. Untuk ditemenin ternyata. Bener. Ternyata kalau itu kan lebih nurut. Kalau orang kadang nggak nurut. Nah, iya benar. Bisa keluyuran ya. Oke, makasih ya Dok ya. Oke. Terima kasih. Itu dia tipsnya dari Dok Dian yang manis ini gitu kan. Sampai ketemu lagi di booth-booth yang lain di IEP 2023. Thank you. Dadah.